Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pada hari ini. Nah, Pak, lagi ya? Latihan, Bu. Latihan. Siapa yang mau anak pramuka? Yang mau kami anak pramuka sejati Rajin. Nah, setelahnya tengah lo. Akikah dan kurban. Nah, sebelum mau membahas akikah dan kurban, sebelumnya apa pembahasan, Pak? Haji dan umroh. Apa perbedaan haji dan umroh? Haji di bulan haji. Nah, kalau haji di bulan haji, kalau umroh Selain bulan haji. selain bulan haji. Nah, ada waktunya beda. Rukunnya. Nah, kalau umroh ada rukunnya dong. Nah, ini wak masuk pembahasan wak mengenai kurban akikah dan kurban. Akikah dan kurban gini. Nah, pembahasan di akikah dan kurban itu apa sih? Kalau akikah dulu. Wak bahas dulu peta konsepnya. Kalau akikah apa sih wak bahas? Hukum, jenis dan syarat waktu pernikahan. Hukum. Hukum akikah. Sudah hukum akikah? Jenis dan Jenis apa? Jenis hewan dan ketentuannya. Jenis hewan atau apa? Macam-macamnya, Bu. jenis dan Sejarah kurban. Kalau sejarah kurban kan? Nikah, Bu. Sejarah nikah. Sejarah nikah.
Yo. Saya lihat. Ada siapa ibu? Kurban dia. Kalau akikah jenis dan ketentuan hewan akikah. Jenis hewan akikah tuh. Yo. Tiga jenis hewan kan? Waktu menyembelih, waktu pelaksanaan akikah, Waktunya. hikmah, Nah, hukum. Nah, sebelum kok masuk ke pembahasan mengenai akikah, bukan? Kok membahas tentang akikah kan? Jenis hewan. Nah, waktu pelaksanaan akikah, apa waktunya? Nah, sebelum Wak masuk Wak harus paham dulu, mengerti Wak dulu pengertian dari akikah. Apa akikah? tidak tahu yang ada akan kali ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi. Nah, akikah itu adalah pengertian akikah. Nah, pengertian dari akikah adalah binatang yang disembelih pada 7 hari setelah kelahiran bayi. Ya enggak? Nah, 7 hari setelah kelahiran bayi dipotonglah bentuk, potonglah hewan. Asal hewannya yang sudah diakikahkan. Iya. Unta, sapi, kerbau. Nah, oke tuh. Gajah. Kurban, awak bahas tentang kurban dulu. Nah, di kurban kok awak membahas tentang konsep kurban dulu. Kalau kurban kok asal awak bahas. Kurban, ketentuan hewan kurban, tata cara penyembelihan kurban, Awak membahas pemanfaatan tentang kurban. kurban, sejarah kurban, ketentuan hewan kurban, tata cara penyembelihan dan manfaat lagi. Nah, sebelum awak bahas kok tuh ada orang pengertian dari kurban ya nak? Ada pengertian dari kurban? Nah, kurban itu berasal dari bahasa Arab apa? Kurban. Ya nak, ya kurban tulisannya? Kurban. Nah, apa arti dari kurban? Apa ialah dekat? Maksud dekat? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat ialah bentuk kecintaan awak kepada Allah. Mendekat yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang menjelaskan tentang hewan yang disembelih dengan berarti kurban berasal dari bahasa Arab. Pengertian dari kurban berasal dari bahasa yaitu karuban yang artinya dekat dengan bentuk kecintaan awak kepada Allah. Nah, ada awak tahu tak pengertian kurban? Nah, masuk awak ke hukum kurban kan? Hukum kurban. Hukum kurban? Sunah muakkad. Aduh, sunah muakkad. Sunah yang diwajibkan bagi orang yang mampu. Nah, hukumnya itu ialah sunah bagi yang mampu. Kalau nak mampu bagi wak, tidak usah wak pasung karena wak nak mampu. Nah, sunah bagi yang mampu dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat berapa? 1 dan 2. Bunyi surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad akan kebijakan yang banyak, akan kebajikan yang banyak. Kebaikan, nikmat yang banyak. Sebab itu sembahyanglah dan kepada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah kurban. Nah, jadi ayat surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwasanya kepada kan ditujukan kepada Nabi Muhammad.
Tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi kepada para umatnya, seluruh umatnya untuk bersembahyang, untuk sholat. Dia sholat tu tidak sholat saja, ialah kurban. Nah, kurban tu sama tak sama sedekah? Beda. Kalau kurban itu dalam tujuan bu. Pada tujuan bentuk makanan, apa? Kalau sedekah, Macam. kurban tu tidak beda tipisnya sama sedekah. Itu kan sedekah tu. Beda sih. Nah, lihat bagi di Al-Quran Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Hajj. Aku bunyi surat Al-Hajj ayat 3 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walakul dan tiap-tiap umat kami jadikan tempat berkurban supaya ia berkurban agar mereka mengingat nama Allah dan atas apa yang telah direzekikan kepada mereka yang dibentuk binatang ternak. Jadi tiap-tiap manusia kok diwajibkan untuk berkurban. Nah, garis bawahi tiap-tiap manusia, kan? Nah, tiap-tiap manusia itu Pak, kalau ini bagi yang mampu. Kalau ini tidak mampu Pak, jangan dipaksakan. Nah, Allah juga kalau dari sebagian beberapa pendapat, kalau mazhab beberapa jumhur ulama berpendapat bahwa hukum kurban itu ialah sunnah muakkad. Dengan sunnah muakkad ada sebagian yang menjelaskan hukum kurban wajib. Nah, wajib itu bagi orang yang mampu. Kalau menurut jumhur ulama ialah sunnah muakkad atau sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan. Nah, menurut jumhur ulama ialah sunnah yang dianjurkan. Nah, jumhur ulama kok berpendapat mengambil dalil dari mana? Dari alasan dari sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah. Hadis Tirmidzi. Artinya, apabila dilakukan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Jadi dijelaskan jumhur ulama itu kalau kan fardu apa tadi? Fardu ialah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang tidak diwajibkan tapi hanya sunnah. Nah, hukum kurban itu menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Maksudnya kurban tersebut dinazarkan, memberikan janji. Nah, memberikan janji. Contohnya itu, si Ali bernazar 2023 kalau naik kelas 10 dan nilainya rancak, dia bernazar kurban 1 ekor kambing. Nah, maka pas hari raya Idul Adha, Ali harus merajokan nazar itu, harus dilaksanakan bentuk nazar itu. Paham? Nah, wonglah banyak tuh banyak tempoh. Pengertian dari kurban tadi apa? Kurban berasal dari bahasa Arab ialah karuba yang berarti dekat. Nah, hukumnya guys, hukum kurban. Hukum kurban ialah sunnah muakkad. Nah, hukum kurban sunnah muakkad
ini ia bersandar kepada hadis atau sabda Rasulullah, hadis Tirmizi. Nah, hadisnya nah, umirhu sunnatullah. Umirhu sunnatullah. Nah, itu tuh kalian hafal, kalian pahami yo. Nah, lanjut boleh ke sejarah kurban. Paham mengenai hukum dan penyembelihan kurban? Nah, masuk ke belakang atau sejarahnya kurban. Siapa tahu sejarahnya kurban kok? Sejarahnya kurban, apa ada terjadinya kurban? Awalnya dari mimpi Ibrahim menyembelih Allah dan menyuruh untuk menyembelih anaknya sendiri. Nah, kuat sekali. Bagi aku sekali. Nah, sebelum masuk pembahasan, kok ibu menguji konsentrasinya. Kalau ibu mengintikkan tunggal, kenapa kau lawan tunggal? Tepuk satu kali. Kalau tanda, dua kali. Nah, siap? Siap yang salah awak surah kamu kok ya? Bersedia? Siap. Oke? Oke. Nah, konsentrasi lah. Tunggal. Tunggal. Ganda. Tunggal. Ganda. Siapa salah tadi? 2 kali ibu. 2 kali ibu. 2 kali pak. Ya. Oke, selesai. Ganda. Ganda pada? Tunggal. Ganda. Tunggal. Ganda. Ganda. Tunggal. Ganda. Tunggal. Tunggal. Angin. Ada yang mengajukan. Nah, berarti fokus gitu kan. Nah, jadi balik yaitu latar belakang terjadinya ibadah kurban. Nah, latar belakang berarti sejarah kurban. Nah, sejarah kurban atau lagi tadi sejarahnya itu ialah ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Siapa nama putra Nabi Ibrahim? Ismail. Pas itu dalam mimpi Nabi Ibrahim itu ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, ketika itu dikatakanlah Nabi Ibrahim ke putranya tersebut ada respon dari putranya. Nah, responnya dari Nabi Ibrahim itu langsung direspon positif. Responnya, ya kalau memang itu perintah dari Allah, maka laksanakanlah wahai ayahku. Nah, tuh pas dilaksanakan Nabi Ibrahim datang wahyu. Wahyunya? Siapa yang menggantikan Nabi Ibrahim dengan seekor kambing? Malaikat Jibril. Datanglah wahyu pas akan disembelih, datanglah wahyu. Wahyunya itu datang akan ketika akan disembelih kan? Datanglah wahyu. Malaikat Jibril datang dengan secara kilas menukar Nabi Ismail dengan seekor domba. Domba kan? Sebab kalau di Madinah tidak ada yang namanya babi. Yang ada domba. Nah, digantilah dengan domba. Pas diganti dengan domba, di mana berdirinya Nabi Ismail ketika itu? Di belakang, di sebuah batu, di sampingnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ismail itu kan diganti. Jadi malaikat Jibril mengatakan Nabi Ismail di samping
Nabi Ibrahim. Nah, yang mana sejarah tentang kurban itu dijelaskan dijelaskan Allah di firman Allah dalam Al-Quran surat As-Saff 102a bunyinya. Nah, arti dari surah As-Saffat. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menjemputmu, maka kerjakanlah apa tindakanmu. Dia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapat ikut termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surat As-Saffat surat ke-7 ayat 102. Nah, latar belakang atau sejarahnya kurban ini juga dijelaskan dalam Al-Quran ayat surat As-Saffat, yaitu ayat 103. Nah, surat As-Saffat ini ialah surat yang ke-37. Telah dijelaskan di situ bahwasanya pas Nabi bermimpi langsung disampaikan kepada putranya. Katanya, dengan sampaian yang lembut, wahai anakku, aku bermimpi bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu. Respon Nabi Ismail merespon dengan sangat baik. Kalau contohnya kalau di awak, orang tua awak bermimpi, misalnya mimpi sembelih kalau awak dikejadian awak kejadian. Setan itu. Pasti nak ada bagi orang hayal gitu kan. Nah, tapi Nabi Ismail langsung merespon secara positif. Nah, lanjut lagi waktu dan tempat penyembelihan. Nah, waktu dan tempat penyembelihan. Waktunya tuh bila waktu penyembelihan Waktu setelah sholat Adha 13 Zulhijjah. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih hewan kurban itu ialah waktunya tuh pada hari raya Idul Adha. Nah, tanggal berapa hari raya Idul Adha kok? 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Nah, berarti sama berapa hari? 4 hari. 4 hari. 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, pas itu adalah hari akhir dari tasrik. Paham? Hari akhir dari tasrik tanggal 13 Zulhijjah. Tasrik itu di mana? Hari makan. Hari tasrik di Mekah. Nah, mengenai waktu kok adalah hadisnya sabda Rasulullah. Apa sabdanya? Man kana zabaha qabla an tusqalat falyasbah makanaha ukhra. Artinya, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan salat, maka hendaklah ia menyembelih yang selain baginya diganti. Nah, maksudnya itu ketika kita akan menyembelih hewan kurban kok, awak harus sholat dulu. Diutak dulu kan dulu sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, barulah dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Ya nak? Nah, pemotongan hewan kurban. Ketentuan pemotongannya pertama. Ketentuan hewan yang akan dipotong tu lah. Ketentuan hewan yang dipotong. Ketentuan hewan kurban itu ialah cukup umur, alai, Tidak sakit, tidak cacat. gemuk, tidak sakit, tidak cacat, cukup umur, sehat,
gemuk. Alay. Sangat kurus. Tidak kurus, gemuk. Nah, kalau hewan yang dijadikan hewan kurban itu ialah hewan ternak. Asa hewan ternaknya? Domba, Kambing, domba, sapi, ayam, unta, ayam. Nak tahu ada orang yang berkurban ayam? jauh, kerbau. Nah, ada loh. Kalau domba itu sekurang-kurangnya berumur berapa tahun? Satu tahun. 1 tahun. Kalau kambing sekurang-kurangnya tahun berumur sampai 2 tahun. 1 tahun. Kalau unta 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau 2 tahun. Nah, wajahku dulu tadi kan sudah waktu dan tempatnya. Kalau sampainya tadi di mana? Dekat pelaksanaan sholat Idul Adha. Sakit dari pelaksanaan sholat Idul Adha. Tidak jauh dong. Bahan jauh nih bu. Nah, contohnya awak siko sholat Idul Adha. Baik awak berkurban ke kampung sebarang atau ke contoh ke Bayu. Awak di Kota Kacil melaksanakan sholat. Bayu awak kurban ke Bayu dari mana? Ke Malinjau lah contohnya. Anda itu tuh tidak sah, bukan tidak sah ya. Tapi itu melampaui kadarnya. Awak kan di situ perintahnya ialah dekat dengan penyelenggaraan salat Idul Adha. Nah, ketentuan hewan kurban tadi dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Nah, surat Al-Hajj ayat berapa? 34. Nah, dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang mana artinya ialah dan bagi setiap umat kami syariatkan menyembelih kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang akan dirizkikan Allah kepada mereka. Nah, itu adalah perintah menyembelih hewan kurban, perintah hewan yang telah dirizkikan Allah kepada kita. Capek mana yang menyatakan? Nah, masuk awak memanfaatkan manfaat daging kurban atau manfaat daging kurban Kasih Untuk ibadah kurban itu bertujuan untuk mendapatkan tujuan ibadah kurban ialah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan memperoleh keridhaan Allah dengan berbentuk ialah ibadah sosial. Nah, ketentuan hewan kurban baiklah para bagian-bagiannya. 1/3 untuk orang yang berkurban. Nah, pembagiannya ialah 1/3 bagi orang yang berkurban dan 1/3 bagi kafir miskin. Nah, 1/3 lagi itu ya hadiah bagi masyarakat. Hadiah bagi masyarakat kan. Sunah menyembelih kan. Sunah menyembelih sunah dalam menyembelih hewan. Sunahnya itu ialah ketika akan menyembelih hewan kurban itu ialah pertama membaca bismillah, yang kedua membacakan takbir, yang ketiga membacakan doa yang mana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alai. Orang yang berkurban menyembelih kurbannya sendiri. Orang yang berkurban. Nah, orang yang berkurban menyembelih kurbannya sendiri. Nah, mengenai orang yang berkurban menyembelih hewannya kurbannya sendiri. Kalau seandainya orang itu tidak bisa menyembelih, Pak, diwakilkan oleh panitianya. diwakilkan kepada panitia yang melaksanakan kurban. Ya. Tapi dia menyaksikan akan hewan kurbannya tersebut disembelih. Nah, ketika menyembelih melaksanakan sunah-sunah itu. Nah, ketika menyembelih menggunakan peralatan yang tajam. Aset peralatan yang tajam ya. Pisau yang tajam. Kapak. Kalau
Cinco. Kalau cinso itu Pakai tali yang kuat rupanya. pakai tali yang kuat, dikabik kedua kakinya, dirabakkan. Itu kan nah, lalu rabakkan sapi tadi yang makan tadi, buat apa kiwat lagi? Badannya untuk menahannya, baru disembelih secara menyembelihnya itu secara lama daripada orang Sunda. Tapi di situ awak sekali langsung sekali bebas langsung nanti. Nggak lebih. Nah, rahasia itu WhatsApp ketika kamu menyembelihnya bebas itu awak dan takbir takbirnya takbir akan sholat Idul Adha. Baik takbirnya. Tapi takbir tidak sekali Allahu Akbar. Membaca doa dan disebutkan ketika menyembelih itu orang yang akan menyembelih adalah membacakan doa yang disunahkan Rasulullah. Doanya nah, selesai membaca doa tadi, langkah selanjutnya menyembelih sendiri hewan kurban tersebut. Sampai tidak bisa, maka diwakilkan kepada panitia. Pakai semuri sana dulu. Nah, hikmah dari kurban atau hikmah dari kurban? Mario, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga rasa syukur. Jadi merasa syukur. Rasa sudah di atas. Bagi kepentingan umum, kalau bagi kepentingan umum, Berkonteks persaudaraan. mempererat tali persaudaraan. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama. Baik bagi orang yang mampu maupun bagi orang yang kurang mampu. Nah, saya yang bisa dari penjelasan sepanjang tadi mengenai kurban, saya yang bisa menjelaskan beliau. Menyimpulkan. Awak nak lihat menunjuk orang, cuma awak kan feel orang. Nah, cuma Randy. Iya, saya tadi. Hewan ternak spesifiknya nilainya untuk beribadah kepada Allah dan beribadah Allah. Terus yang diadakan setelah Idul Adha akan di masjid dekat, itu lapangan dekat penyelenggaraan sholat Idul Adha. Terus waktu penyembelihannya dari tanggal 10 jam sampai hari terakhir hari tasrik malam 13 Zulhijjah. Masih aku sama tadi. Nah, dan doaan dari simpulkan sama lagi tadi. Ini kok masuk pembahasan mengenai akikah, guys. Silakan Ibu. Nah, akikah itu pahami dulu peta konsepnya. Pokoknya namanya peta konsep ya. Nah, akikah, kalau akikah itu awak membahas 3, yaitu hukum dan ketentuan akikah, jenis dan ketentuan akikah, dan yang terakhir ialah waktu pelaksanaan akikah. Nah, awak bahas dulu pengertian akikah. Aduh akikah. Akikah itu Rambut dan tumbuh di kepala bayi, Bu. mencukur rambut bayi. Ini beri binatang pada hari ke-7 setelah kelahiran bayi. Akikah berasal dari bahasa ialah berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Dari segi istilah, nah, ini ada dua. Kalau dari
14 hari setelah kelahiran bayi. Paham mengenai pengertian dari akikah? Nah, Ibu pernah lihat akikah itu kalau secara bahasa, kalau dari segi bahasa ialah berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Nah, kalau secara istilah ialah hewan yang disembelih, hewan yang dipotong dan disembelih pada hari ke-7 atau ke-5. Nah, hukum dan ketentuan akikah lain. Nah, hukum akikah. Hukum akikah, apa hukum akikah? Anak bagi orang tua. Hukum akikah ialah sunnah bagi orang tua. Jadi, hukum akikah itu sunnah bagi orang tua. Nah, tidak diwajibkan dan dibalikkan kepada orang tua. Sunnah itu kan bentuk rasa syukur. Bentuk rasa syukur akan kelahiran anak. Nah, yang mana sabda Rasulullah menjelaskan yang artinya setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, cukur rambutnya dan diberi nama. Nah, itu menjelaskan ialah pada hari ke-7 kelahiran anak, di situ awak mengadakan akikah. Akikah yaitu menyembelih hewan. Apa bentuk hewannya? Ialah kambing. Nah, ukuran kambing kalau wanita atau perempuan berapa ekor kambing? Satu ekor kambing. Satu atau dua? Satu ekor kambing. Kalau laki-laki berapa? Dua ekor kambing. Nah, di situ diperintahkan lah potonglah kambingnya, contohnya perempuan. Maka di hari ke-7 itu anak dikasih nama atau diberi nama anak tuh. Dia dikasih nama yang baik. Karena nama itu adalah doa. Nama adalah doa. Jadi itulah awak. Kalau kawan-kawan jangan dia nama kawan yang pura-pura. Karena nama itu adalah doa. Kalau dia namanya yang buruk, karangnya buruk, jangan salahkan dia. Salahkan dari awak. Sikap awak kayaknya kalau banyak nama yang tidak elok. Nah, syarat akikah deh. Syarat akikah. Syariat akikah ialah merupakan perwujudan rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Nah, anak Ali. Nah, bisa dilihatkan rasa syukur akan kehadiran seorang anak dapat ditelusuri bahwa yang pertama kali melaksanakan akikah apa sih ya? Yang pertama melaksanakan akikah adalah dua orang saudara kembar. Siapa dua orang saudara kembar? Hasan dan Husain. Nah, Hasan dan Husain itu ialah cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain itu ialah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ dilaksanakan pertama kali akikah. Jadi sejarah akikah itu awalnya dari cucunya Nabi Muhammad tuh. Paham sampai di situ? Nah, lanjut. Jenis dan hewan akikah, guys. Jenis dan hewan akikah. Akikah itu yang tadi. Kalau akikah anak laki-laki ialah dua ekor atau dua ekor kambing. Kalau anak perempuan satu ekor kambing. Adapun binatang yang disembelih untuk akikah adalah salah-salahnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Nah, kalau pada daging kurban disunatkan menyembelih sebelum dimasak. Kalau daging akikah disunatkan setelah dimasak. Setelah dimasak maka diberikan atau dibagikan kepada masyarakat. Paham? Apa perbedaan akikah dan kurban? Tadi dulu kalau yang kurban dibagikan secara bintang, kalau yang akikah dibagikan secara masak. Nah, itulah perbedaannya. Perbedaannya ialah kalau daging kurban dibagikan secara
kelahiran anak pada hari ke-7. Nah, yang kedua. Baca apa tadi? Perbedaan waktu penyembelihan hewan akikah dan kurban ialah kalau hewan kurban, kalau kurban itu dilaksanakan pada waktu-waktu haji, waktunya ialah pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, kalau kurban ini waktunya ialah tiap kelahiran anak. Tiap kelahiran anak, kalau orang tua mampu, maka berkurbanlah wak di situ, berakikah wak di situ, akikahkan anak itu dengan bentuk rasa syukur. Nah, waktunya kalau Pak bahas naik ikhlas dari akikah guys. Syukur pada Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas menambahkan rasa cinta anak, menambahkan rasa cinta anak terhadap orang tua dan kandungan. Dan kandungan kok? Wujud orang lain adalah tetangga dan sanak saudara. Dan sanak saudara. Nah, siapa yang bisa? Maki. Jadi kesimpulannya puasa kafir bertujuan untuk menambahkan rasa syukur kepada Allah SWT karena kita telah dikasih seorang anak dari Allah yang hanya sebagai titipan semasa. Vanessa. Tuh. Vanessa. Saya Eka. Saya Eka belum. Dia dengan rasa syukur dan atas kehadiran seorang anak tadi. Jadi hewan kita. Lalu Jadi hewannya. hewannya kambing. Jadi hewannya adalah kambing. Kalau untuk laki-laki yaitu 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Nah, alay. Dan waktu menyembelih akikah itu setelah hari ke-7 kelahiran anak tadi. Sebelah hari ke-7 kelahiran anak. Nah, jadi daging tadi diberikan kepada masyarakat sekitar rumah kita bukan secara mentah, tapi kita masak terlebih dahulu baru kita bagikan. Kedua kita sini sekali. Jadi kedua nih. Tadi sampaikan sama si Rizky tadi lah disimpulkan tadi. Apa yang disimpulkan tadi? Perbedaan akikah dan kurban tidak jauh berbeda. Ada jauh berbedanya. Kalau akikah waktunya ialah dilaksanakan hari ke-7 tiap kelahiran anak atau kelipatan ke-7. Nah, waktunya kalau kurban itu waktu kurban ialah setiap tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau disebut juga hari akhir Asyrik. Nah, tuh hukum kurban. Hukum kurban Asal makan. Nah, yang dianjurkan bagi orang yang mampu. Nah, kalau menurut jumhur ulama kok Jumhur ulama wajib bagi mampu. Wajib kok. kalau jumhur ulama adalah Wajib bagi yang mampu. Kalau menurut Sudah makan, cuma yang dianjurkan. Jadi, yang dianjurkan lah. tapi kalau misalnya kita berjanji salah, tahun depan kurban lah. Itu harus ditepati. Kedua, kalau berjanji berarti kalau kita bernazar, maka nazar tersebut harus ditepati. Nah, kalau tempat dan waktu penyembelihannya, kalau tempatnya ialah tidak jauh dari pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau akikah ialah boleh di dekat rumah yang melaksanakannya ialah kalau akikah yang memotongnya ialah orang tua dari anak tersebut. Nah, kalau hewannya mungkin bedanya kalau di akikah itu ialah kambing. Kalau di kurban, kambing bisa diakikahkan dengan umur 2 tahun. 2 tahun. Domba berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun. Kalau unta
5 tahun. 5 tahun. Bukan 5 tahun. Sapi atau kebab? 2 tahun. 2 tahun. Nah, syarat yang disembelih itu ialah binatang ternak tersebut sehat, tidak cacat, Tidak pincang. gemuk, cukup umur. Kalau Tidak terlalu kurus, Bu. bisa lo sembelih aja. Enak. Dia tak kasih istighfar kepada bisa lu kasih radio bisa. Nah, dari situ ada tulisannya kan? Lalu, nah, pas. Lapas. Lah. Jadi saya tidak sabar. Tuh.